Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Salsa, kembali lagi kita ke Infus, info untuk Salatiga Sehat. Ya, kembali lagi bersama narasumber cantik kita, Dr. Tasfiah Sri Prihati. Ini adalah Ibu Subkoordinator Surveillance, Karantina, dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Selamat pagi, Ibu Dokter. Selamat pagi, Mbak Tina. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, itu yang utama ya, Bu ya. Begini Bu Fia, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya program pemerintah itu, dari imunisasi macam-macam ya, sampai vaksin COVID-19. Nah, ini ada lagi yang terbaru itu ya. Infonya ada HPV ya. HPV. Jadi HPV, itu imunisasi iya, apa? Masyarakat kan perlu tahu juga. Itu apa sih HPV itu kayak gitu. Iya. Ya, jadi memang untuk pencegahan penyakit itu sebenarnya yang paling cost efektif itu dengan imunisasi atau vaksinasi begitu ya. Dan memang tahun ini kita ada program baru namanya vaksinasi HPV itu, Human Papilloma Virus. Oh iya, Nah, Human Papilloma Virus ya. Betul, Mbak Tina. Jadi HPV itu sebenarnya untuk mencegah penyakit apa gitu ya. Jadi HPV ini untuk mencegah penyakit kanker leher rahim ya. Walaupun sebenarnya ada penyakit-penyakit lain yang juga bisa dicegah dengan HPV ini. Misalnya penyakit kutil kelamin. Apa itu kutil kelamin? Itu ada kutilnya juga. Itu juga ternyata bisa, ada penyakit kutil kelamin ya, tuh sobat ya. Jadi selain untuk mencegah kanker leher rahim juga dalam jangka pendek bisa mencegah juga penyakit kutil kelamin. Nah, kenapa kok kanker leher rahim ini yang sangat ditekankan? Karena kanker leher rahim ini merupakan salah satu penyakit kanker yang banyak menimbulkan angka kematian ya, angka kesakitannya juga tinggi. Jadi kalau di Indonesia dan di dunia juga jadi sama ini ya, dua kanker yang paling banyak kejadiannya untuk perempuan itu adalah kanker payudara, kemudian yang kedua kanker leher rahim. Iya, berbahaya sekali ya Bu ya. Jadi imunisasi HPV ini nantinya untuk mencegah kejadian kanker leher rahim seperti itu. Terus penularannya gimana Dok itu? Iya, jadi kalau kanker leher rahim karena itu di daerah genital ya, jadi penularannya ya tentu saja yang paling utama adalah hubungan seksual ya, kontak antara kulit dengan kulit, istilahnya di sini ya anus, dubur, kemudian mulut gitu ya, kontak antara kulit dengan kulit yang lainnya. Itu penularannya seperti itu, jadi secara kontak langsung. Iya, jadi memang harus itu ya Bu ya, sekarang sudah banyak sekali kasus seperti itu ya. Apalagi kejadian di negara kita juga sangat tinggi ya. Dikatakan di data Riskesdas tahun 2013 itu di antara 10.000 wanita Indonesia itu 2 berpotensi untuk menderita kanker leher rahim. Dan lebih dahsyatnya lagi ya, di global itu setiap hari itu ada 26 wanita yang meninggal akibat kanker leher rahim. Nah, jadi bisa diartikan kalau dirata-ratakan setiap jam ada wanita yang meninggal akibat menderita kanker leher rahim. Nah, tentu saja ini dibutuhkan program yang terintegrasi serentak seperti itu untuk mencegah kanker leher rahim. Iya, itu ya alasan utama pemerintah terus harus mencanangkan itu ya, imunisasi HPV itu. Jadi terus ini Bu, kalau di sini di Indonesia itu mulai kapan Bu? Ya, jadi Menteri Kesehatan kita sudah mengeluarkan KMK ya, keputusan Menteri Kesehatan kalau tidak salah nomor 6.779 Mbak Tina, terkait introduksi program imunisasi HPV. Nah, ini nanti akan terintegrasi dengan kegiatan BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah sudah tahu ya, bulan imunisasi anak sekolah yang biasanya setiap tahun kita adakan untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. 1, 2, 5 biasanya kelas 1 itu dapatnya imunisasi DT dan
MR, kemudian kelas 2 TD, dan kelas 5 TD juga. Ya. Nah, ini nanti ditambah dengan imunisasi HPV untuk kelas 5 dan kelas 6 ya. Dimulai tahun ini, tahun 2022 dimulai dari kelas 5 dulu. Oh gitu. Jadi tahun ini baru kelas 5 saja yang mendapatkan imunisasi HPV, mulai tahun depan kelas 5 dan kelas 6. Jadi ini tahun pertama ya pemerintah untuk mencanangkan ini ya. Dan tidak terbatas hanya untuk anak sekolah ya. Jadi ini istilahnya programnya untuk anak usia sekolah. Kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau yang enggak sekolah ya berarti anak usia sekolah kelas 5 dan 6 berarti tetap anak dapat ya. Usia 11 tahun dan 12 tahun tetap dapat. Jadi makanya kita juga butuh bantuan ya, kerjasama dengan lintas sektor, terutama kader kesehatan, RT, RW begitu. Betul, jadi kalau ada anak yang karena satu dan lain hal tidak sekolah, pada usianya 11 sampai 12 tahun, anak perempuan ya Mbak Tina? Iya, perempuan. Bukan laki-laki. Nah, itu bisa dibawa ke puskesmas untuk nanti mendapatkan vaksinasi HPV. Seperti itu. Iya, berarti mulai tahun ini nggih. Terus itu aman ya Dok ya HPV itu? Insya Allah aman. Ya sebenarnya memang untuk kita ya di Kota Salatiga dan mungkin juga di kabupaten kota yang lain baru dimulai tahun ini. Tapi sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah dimulai introduksi di beberapa kabupaten kota yang lain. Oh begitu. Ya, seperti kalau di Jawa Tengah itu ada Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Oh iya, itu 2 kabupaten dari itu. tahun 2016 sudah Mbak. Jadi istilahnya pilot project itulah ya. Dan dari situ diketahui juga ternyata efek sampingnya sangat minimal ya, bahkan hampir tidak ada. Jadi efek-efek lokal wajar lah ya kalau bekas disuntik itu agak nyeri mungkin, agak sedikit bengkak, itu reaksi yang wajar, bisa diatasi di rumah. Tetapi kalau misalnya nanti ada yang demam begitu ya, atau demam kok sudah dikasih obat tidak turun-turun, nanti bisa menghubungi petugas puskesmas. Tapi ini sangat jarang terjadi. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi tidak perlu khawatir, keamanannya terjamin. Jadi kita intinya mendorong semuanya, semua lintas sektor, entah itu dari lintas sektor terkait atau masyarakat harus menyengkuyung atau apa istilahnya? Ikut menyukseskan. Ikut mensukseskan karena ini untuk generasi muda kita ya, terutama perempuan-perempuan Indonesia Dok ya. Terus bagaimana cara mendapatkannya Dok? Misal tidak di sekolah tadi kan ke puskesmas ya, apakah pelayanan kesehatan yang lain juga ada? Ya baik, jadi gampang sekali mendapatkannya karena itu sudah masuk program BIAS ya. Jadi ya seperti program-program BIAS yang lalu kita melaksanakan, jadi nanti puskesmas di situ ada tim BIAS yang akan turun ke sekolah-sekolah secara bertahap ke semua sekolah yang ada di wilayah puskesmas ya. Jadi semua anak perempuan akan mendapatkan dari petugas puskesmas begitu. Jadi tidak perlu repot ke puskesmas untuk sekolah-sekolahnya, kecuali kalau pada saat dijadwalkan mungkin si anak baru tidak masuk gitu, atau sakit harus ditunda. Nah itu nanti bisa dilayani di puskesmas. Bisa mendatangi puskesmas tempat ya. Betul Mbak Tina. Terima kasih sekali Dr. Fia atas penjelasannya yang begitu lengkap. Ya, masyarakat, mari kita sukseskan imunisasi HPV ini untuk anak usia sekolah kelas 5 dan kelas 6. Usia 9 sampai 14 tahun ya, khususnya anak perempuan untuk mencegah kanker leher rahim. Demikian Sobat Salsa, podcast kita kali ini. Kita berjumpa lagi di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.